Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan mengajarkan atau men-sharing ya, bagaimana cara melakukan uji normalitas ya. Uji normalitas ini merupakan salah satu uji prasyarat sebelum melakukan uji regresi ya. Ini seperti yang ada di depan laptop teman-teman sekarang, ini merupakan judul penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan menggunakan uji secara regresi ya. Judulnya seperti ini teman-teman, jadi pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Cukup simpel sekali, hanya X1 dan X2 di sini teman-teman terhadap Y ya, yang kita pelajari pada hari ini. Di sini ada sekitar 20 responden teman-teman. Seperti yang pernah saya ajarkan dulu sebelumnya, bahwa responden atau sampel itu sebaiknya lebih dari 30 ya, untuk memenuhi kuota agar tidak ada hasil dari data ini sesuai dengan di luar perkiraan kita ya. Sebenarnya angka 20 ini masih sedikit teman-teman untuk jumlah responden. Jadi minimal sebaiknya ketika teman-teman melakukan penelitian sebaiknya di atas 30 atau 30 pas gitu ya. Nah, seperti yang saya contohkan ini merupakan respondennya hanya 20 dengan X1-nya sebanyak 2 dan Y-nya sebanyak 1. X1 disiplin, variabel disiplin dengan data seperti ini ya. Kemudian X2-nya adalah motivasi dengan jumlah data seperti ini. Ini merupakan sudah total ya teman-teman. Tidak perlu data satu persatu dari masing-masing indikator atau pertanyaan. Jadi ini merupakan total dari semua indikator atau semua pertanyaan, hasil dari semua indikator atau semua pertanyaan. Kemudian Y-nya 1 teman-teman, yaitu kinerja dengan data sekian dengan jumlah responden sebanyak 20. Baik, langsung saja kita langsung melakukan uji normalitas ya. Untuk diketahui teman-teman, uji normalitas adalah untuk mengetahui atau memperlihatkan bahwa data yang diambil dari hasil kuesioner ini apakah terdistribusi normal atau tidak. Nanti akan muncul satu persatu teman-teman. Jadi mulai dari X1 akan muncul nilainya, kemudian X2 akan muncul nilainya. Misalkan X-nya ada beberapa, misalnya ada 10 gitu, nanti akan muncul satu persatu. Termasuk Y akan muncul teman-teman, apakah terdistribusi normal atau tidak ya. Data-data yang sudah disebar melalui kuesioner ya. Oke, langsung saja kita melakukan uji normalitas dengan kita mengambil semua data yang tersedia teman-teman. Kita copy semuanya, kita masukkan ke dalam kolom ke dalam program SPSS, kita masukkan ke dalam kolom data view ya. Pastikan bahwa 20 sampel ini sudah masuk semua teman-teman, atau 20 responden ini sudah masuk semua. Angkanya tidak ada yang kosong, pastikan betul ya. Kemudian baru kita masuk ke dalam variabel view untuk merubah nama dan label dari data yang kita masukkan ke program SPSS sehingga bisa terbaca dengan baik oleh program SPSS ya. Karena ini tadi adalah data X1, X2 dan Y, saya ganti sesuai seperti itu. X1-nya tadi adalah disiplin, X2-nya motivasi, kemudian Y-nya adalah kinerja. Pastikan teman-teman tipe adalah numerik atau angka, tidak ada pilihan lain ya, karena teman-teman menggunakan angka sehingga teman-teman harus memilih numerik. Sedangkan jika nanti di dalam program SPSS akan tercentang di kolom yang lain, misalkan di koma atau di string biasanya ya, itu berarti angkanya tidak akan keluar. Nah, itulah yang menyebabkan di sini angkanya tidak keluar teman-teman ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian measure-nya teman-teman menggunakan scale ya, karena skala yang digunakan adalah skala Likert, sehingga yang dipilih adalah dalam measure-nya adalah scale. Untuk yang lain tidak terlalu diperhatikan teman-teman karena tidak berpengaruh ke dalam hasil. Ya, hanya itu saja yang mempengaruhi di kolom tipe dan juga measure. Langsung saja kita melakukan analisis uji prasyarat yang pertama, yaitu analisis uji
normalitas, caranya kita klik analis, kemudian kita pilih non parametrik ya. Kita pilih yang sampel 1KS, teman-teman. Ya. Kita masukkan semuanya data ke dalam kolom tes variabel list ya. Kita masukkan semuanya, oke, kemudian langsung kita oke. Nah, akan muncul kolom tabel one sample Kolmogorov Smirnov test namanya ya. Nah, ini adalah salah satu tabel yang bisa digunakan untuk melakukan uji normalitas. Seperti yang saya bilang tadi, akan muncul satu persatu, akan terlihat muncul ya satu persatu apakah data yang kita masukkan tadi normal, terdistribusi normal atau tidak, itu akan terlihat per masing-masing kolom, pada masing-masing kolom seperti ini ya. Yang kita lihat pertama adalah nilai N-nya, apakah semua sudah betul 20 ya. Ini menandakan bahwa tidak ada angka yang belum kita masukkan. Jadi semua sudah 100% ya. Kemudian yang kita lihat adalah nilai min-nya, di mana nilai min-nya akan berbeda-beda, teman-teman ya. Ya. Oke, kemudian untuk mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak, yang terakhir kita lihat adalah nilai asimsiknya atau nilai signifikan, di mana di sini nilai signifikan dari variabel X1 disiplin adalah sebesar 0,455, kemudian variabel motivasi adalah 0,996, sedangkan variabel kinerja karyawan adalah 0,523. Yang semuanya itu berarti lebih dari nilai signifikannya lebih dari 0,05. Nah, di dalam uji normalitas di tabel one sample Kolmogorov Smirnov ini memang dia harus jika ingin terdistribusi normal itu harus di atas 0,05. Maka angka yang di atas 0,05 ini semuanya memenuhi, teman-teman. Nah, sehingga ini bisa dikatakan baik variabel X1, X2, dan Y ini adalah semuanya terdistribusi secara normal. Jadi tidak ada yang data yang tidak normal atau di luar nalar ya, untuk data-data yang sudah kita lakukan penelitian ya. Oke, baik, untuk uji prasyarat uji normalitas sudah selesai, teman-teman. Nanti akan ada selanjutnya uji prasyarat lainnya. Ditunggu ya.